Kalau ilmu tarekat itu untuk mengatur hati supaya hati kita ingat ke Allah, supaya hati kita ini bersih dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud. Bagaimana caranya supaya hati kita ini lengketnya ke Allah, enggak lengket ke yang lain? Karena kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada waktunya nanti ya, hartamu, anakmu, istri, suami tak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari selain Allah. Yang susah itu kan ya, menanggalkan sangkutan hati, itu yang susah. Maka saya bilang belajar tasawuf itu yang sulit kedua. Yang pertama mengembalikan pinjaman, dan yang kedua menghilangkan sangkutan, itu yang susahnya. Nah, jadi ilmu tarekat itu membersihkan hati supaya hati tak tersangkut dengan apa dan siapa kecuali hanya kepada Allah saja. Nggak nyangkut ke harta, nggak nyangkut ke jabatan, nggak nyangkut ke makhluk, tersangkutnya ke hati aja. Itu ngebina hati pakai tarekat. Karena belajar tarekat itu belajar zikir, ya. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati. Karena kata Nabi SAW, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya itu ada alat pembersih. Alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, jadi kalau mau hatinya bersih pakai zikir, Pak. Kalau orang nggak senang zikir, berarti masih senang hatinya kotor, gitu aja. Zikir ini kan banyak, ya, ada sholat itu zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir, baca tasbih zikir, tahmid zikir. Nah, dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, inilah zikir yang paling afdal, zikir paling agung, itu la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, kata Nabi. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasulullah menjawab, fabsiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya kita perlu banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kita berzikir dengan menyebut kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sudah terbiasa lidah menyebut la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal pun dia menyebut kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau masih sehat begini jarang-jarang menyebut la ilaha illallah, khawatir nggak timbul, Pak, nggak hadir kalimat itu waktu mati. Nah, sebab kata Nabi SAW, manusia itu mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidah ini biasa nyebut la ilaha illallah, ya insya Allah hadir. Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Jangan kita berpikir, oh kalau begitu gak usah aja sholat, gak usah aja puasa, ya, sebut aja la ilaha illallah kalau mau mati nanti masuk surga. Enggak sesederhana itu. Ini ada kaitannya dengan itu tadi hadis, ada matanas bima ya'isubih, manusia mati sesuai kebiasaan.
Artinya Rasul itu menyuruh kita biasakan dulu nyebut la ilaha illallah itu semasa masih sehat. Nah, supaya ketika akan meninggal itu nanti lidah itu nyebut la ilaha illallah. Nah, kalau nggak biasa ya khawatirnya nggak muncul, ya, nggak bisa nyebut. Kata orang, apa saya mau sebut, gimana cara nyebutnya? Nah, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu kita latih yaitu dua. Yang pertama lidah dengan zikir la ilaha illallah. Yang kedua hati dengan zikir ismul zat. Kenapa harus dua? Karena orang akan meninggal hanya dua itu alatnya, ya, lidah dan hati. Nah, kalau lidah masih bisa ngomong, pakai lidah nyebut la ilaha illallah. Cuman kadang-kadang lidah sudah tak bisa ngomong lagi, ya, dah keluh lidah. Ibarat berkata orang, tinta sudah kering, kertas pun sudah robek, pena pun sudah patah. Apa yang mau ditulis lagi? Akal sudah nggak sempurna, ingatan sudah nggak sempurna, kalimat sudah lupa, lidah pun sudah keluh. Nggak ada yang mau sebut lagi. Nah, ketika terjadi seperti itu, satu-satunya alat hanya hati. Nah, tapi kalau hati ini nggak dilatih, gimana cara zikirnya, gimana cara mengingat Allah? Khawatir juga nggak bisa pakai hati. Nah, kalau duanya lepas, ya, mulut sudah nggak bisa nyebut la ilaha illallah, hati pun tak tahu apa yang mau disebut, apa yang mau diingat. Nah, ini ibaratnya berenang di lautan lepas tanpa pegangan. Udah kelelep lah itu. Mau megang apa? Mau ingat apa? Kemana diri ini akan dibawa? Ya. Sekaya-kaya kita dengan harta nggak akan nolong, nggak. Setinggi-tinggi jabatan kita, entah jadi presiden sekalipun, nggak akan nolong, nggak. Ya. Sebab pada saat itu hanya lidah dan hati. Itu langkah. Nah, yang ketiga, ya, satu menyebut, yang kedua mengingat. Nah, ada lagi langkah terakhir, Pak. Nah, dia ada tapi tiada. Bagaimana kita bersikap? Nah, dia ada tapi tiada. Ada di samping tapi tiada di luar, di dalam. Dia sudah keluar dari jasad ini, tapi ada. Kita tahu. Nah, bagaimana kita bersikap ketika itu? Dilihat langit tak bertiak, dilihat laut tak bertepi. Terang lebih terang dari matahari, tapi tak jelas dari mana arah terangnya. Sebab ketika itu tak ada pedoman. Ya, tak tahu lagi kita mana barat, mana timur, utara, selatan. Kalau sekarang masih tahulah kita mana barat, timur, utara, selatan, karena patokannya matahari. Nah, di saat itu tak ada lagi matahari, tapi terang lebih terang dari 1000 matahari. Mau kemana diri akan dibawa? Nah, di situ perlunya kajian. Bagi yang paham, duduk di kajian. Tidak ada sebutan lagi. Nah, di situ pentingnya ma'rifat. Tidak ada sebutan. Kalau masih pakai lidah masih ada sebutan. Kalau masih pakai hati masih ada sebutan. Ini enggak ada. Nah, makanya Bapak Ibu saya hormati, kemarin saya sampaikan bahwa perlu bagi kita mendalami 2 kalimat syahadat. Jangan dianggap remeh 2 kalimat syahadat itu pokok. Cuman di kita ini kadang-kadang sudah hafal 2 kalimat syahadat merasa sudah cukup, kan belum, masih banyak.